Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu sekitar tentang wakaf, wabil khusus wakaf produktif dari guru-guru kita, dari Kiai Anang dan juga dari Agim. Mudah-mudahan kita tetap semangat, termotivasi untuk berwakaf dan mensosialisasikan tentang wakaf, sehingga semakin banyak hamba Allah yang paham tentang wakaf dan berwakaf, dan insya Allah Allah juga akan berikan pahala kepada kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira pada Ustadz Fahrudin selaku Ketua Pengurus Yayasan Darut Tauhid. Alhamdulillahirrahmanirrahim, guru-guru kita telah hadir bersama dengan kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akan sama-sama simak Ibu Bapak yang kami hormati. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Anang Riksa Masyhadi MA PhD. Pada beliau tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama guru kita, ayahanda kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dan terus memberi manfaat untuk kita semuanya. Para kiai, para asatid, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita membuka Al-Quran, mushaf, maka halaman pertama yang kita temui adalah Suratul Fatihah. Di dalam Suratul Fatihah itu kata pertama adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalimat setelah bismillah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Quran dimulai dengan kata Allah, dan kalimat-kalimat pertama bismillahirrahmanirrahim itu tentang Allah. Yang kedua adalah kalimat syukur. Jadi tema pertama dalam Al-Quran setelah tauhid adalah syukur. Tapi coba perhatikan kata terakhir dalam Al-Quran apa? Minal jinnati wan nas, manusia. Jadi dibuka dengan kata Allah, ditutup dengan kata manusia. Itu artinya bahwa Al-Quran memang benar-benar dari Allah untuk kepentingan kita manusia. Lalu apa isi Al-Quran dari semua itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran menunjukkan pada kita agar kita ini tahan dari semua godaan. Kalau kita sudah tahan dari semua godaan yang nampak dan yang tidak nampak, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Itu sebetulnya secara simbolik ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran melalui kata dan kalimat pembuka.
kata dan kalimat penutup. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan ke halaman kedua, yaitu suratul Baqarah. Ketika Allah berfirman misalnya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran tidak ada keraguan sama sekali. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada banyak ciri orang bertakwa, tapi 3 yang disebutkan pertama dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Beriman kepada yang ghaib, ini menjadi sangat penting bagi kita, tauhid. Beriman atau mendirikan sholat, ini kaitannya dengan ibadah sehari-hari kita kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mau menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan. Tolong garis bawahi wa mimma razaqnahum yunfikun, karena tema kita pada hari ini adalah tentang wakaf. Berarti tema tentang harta, tema tentang giving, memberi, tema tentang welas asih, tema tentang berbagi, itu termasuk tema utama dan ada di halaman kedua Al-Quran sebelum sekian ratus halaman berikutnya. Bapak Ibu, saya kasih tahu bahwa sodakoh jariah itu para ahli hadis sepakat sama dengan wakaf. Sodakoh jariah berbeda dengan sedekah biasa. Apa bedanya? 1, cirinya. Ada 7 atau 8 ciri beda itu. Tapi saya akan sebutkan 1 aja. Misalnya begini. Kalau sedekah, nggak pakai jariah, sedekah tok, maka orang harus melakukan berkali-kali untuk mendapatkan pahala berkali-kali. Datang orang di depan kita butuh makan, kita kasih makan. Ada orang butuh bantuan, kita bantu dia. Dapat pahala enggak kita? Dapat. Itu sedekah kita. Tetapi untuk mendapatkan pahala yang sama, kita besok harus melakukan itu lagi. Jadi aktivitasnya berkali-kali untuk mendapatkan pahala berkali-kali yang sama. Bisa dipahami? Tetapi sedekah jariah, shadaqatin jariyah, itu aktivitasnya sekali, pahalanya repeat ila yaumil qiyamah. Ada orang bangun masjid, butuhnya apa itu? Oh, sekarang tahap bikin lantainya berapa per meter? 150.000. Ya sudah, saya 2 meter 300.000. Oh, saya 10 meter 1,5 juta. Kita berikan kepada masjid itu 300.000, dapatlah lantai 2 meter. Begitu lantai itu dipasang 2 meter, 2 meter itu bisa untuk sholat 4 orang misalnya. Maka sejak itu pahalanya repeat. Nanti siang dapat pahala, nanti sore dapat pahala, nanti malam dapat pahala, tengah malam ada orang tahajud di situ dapat pahala, besok pagi orang subuh di situ dapat pahala, saat ini digunakan untuk ngaji dapat pahala, ada yang lagi tadarus dapat pahala. Terus padahal kita cuma sekali toh melakukannya. Itulah shadaqatin jariyah. Jadi shadaqatin jariyah bukan sekadar sedekah biasa. Ini soal legacy, ini soal karya monumental, ini soal peradaban. Itulah yang menolong kita detik kematian kita. Nah yang terakhir ada waladin solihin. Perhatikan hadisnya. Hadisnya itu bukan al-walad. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam, berarti
definitif. Kalau nggak ada alif lamnya indefinitif. Berarti kalau definitif itu tertentu anaknya. Tapi karena nggak pakai alif lam, waladin berarti anak siapa saja. Kalau saya mati, lalu ada 1000 orang mendoakan saya, berarti kan bukan anak saya semua, anaknya si A, anak si B, kita ini anak dari ibu kita, anak dari bapak kita. Pasti kita punya bapak, punya ibu. Nah, siapapun dia, kalau dia ikut mendoakan kita, sampai pahalanya kepada kita. Berarti kebaikan kita harus semakin luas. Rasulullah segitunya, bukan al-walad, bukan anaknya yang mendoakan, tapi anak soleh yang mendoakan, bukan anaknya yang soleh. Kalau hadisnya al-walad as-soleh alladzi yad'ulahu, maka terjemahannya anaknya yang soleh yang mendoakannya. Bukan, ini anak soleh yang mendoakan. Bisa jadi saya ketemu orang di jalan, dia butuh nyebrang, nggak bisa menyeberang jalan, lalu saya seberangkan dia, dan karena itu dia kemudian berterima kasih, mendoakan saya, sampai ingat terus, saya dulu pernah diseberangkan oleh Pak Anang, saya tidak akan pernah lupa. Terus doanya mengalir, boleh nggak? Boleh, padahal dia nggak ada hubungan nasab dengan saya. Itu artinya bahwa hadis yang tadi itu, yang pertama soal harta, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah keterimaan kita di masyarakat. Kalau kita orangnya perangainya buruk, kan masyarakat nggak mau doain kita. Jangankan doain, nganter ke kuburan aja enggan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, salah seorang ahli hadis, ditanya oleh muridnya di sebuah majelis begini. Tiba-tiba ada yang tanya, dan pertanyaannya sangat kritis. Cuma imamnya juga cerdas menjawabnya. Apa pertanyaannya? Wahai imam, menurut Anda, menurut panjenengan, menurut Bapak, orang yang paling bahagia siapa? Siapakah orang yang paling bahagia? Wah, ini pertanyaannya langsung to the point. Apa jawabnya Imam Ibnu Qudamah? Dengan cepat, respon cepat ya. Apa kata beliau? Menurut saya, orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, pahalanya masih mengalir. Saya ulangi. Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, pahalanya masih mengalir. Kan itu semua harapan kita. Hidup di dunia kan hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mau setua apa sih kita? 90 tahun, oke, bonusnya udah banyak itu. Tetapi sebetulnya setelah itu tuh panjang sampai hari kiamat, nanti di akhirat juga panjang sekali, kholidina fiha abada. Itu sebetulnya pada saat umur kita habis, pahalanya terus mengalir. Oleh karena itu kita mesti harus menyiapkan diri untuk pahala-pahala tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke wakaf, mudah-mudahan ini menjadi bagian terakhir, nanti kita dengarkan pesan nasihat wasiat beliau pada kita semua, itu yang kita tunggu-tunggu. Wakaf itu sebetulnya sekarang ini oleh para ulama dirumuskan dengan banyak ragam. Saya kasih 6 aja. Tolong catat baik-baik. Bagaimana kita berwakaf? Pertama, ada yang disebut dengan wakaf aset. Wakaf aset itu berarti yang diwakafkan adalah asetnya, harta kita. Saya punya tanah, saya wakafkan. Itu namanya wakaf aset. Saya punya kendaraan, saya wakafkan, namanya wakaf aset. Dan itu sudah banyak. Banyak pesantren-pesantren, banyak masjid-masjid, banyak lembaga-lembaga pendidikan, banyak panti-panti asuhan,
apalagi bahkan ada beberapa jalan umum, fasilitas publik lainnya, itu yang tanahnya adalah wakaf dari seseorang, atau wakaf dari beberapa orang, atau wakaf dari sekumpulan orang. Saya punya tanah 2 hektar, saya wakafin. Sampingnya lagi, lah kalau gitu ini tanahnya di samping tanah saya, sekalian aja saya wakafin. Ada terus begitu. Itu namanya wakaf aset. Dicatat ya, nanti keluar di ujian. Yang kedua, wakaf melalui uang. Ini yang teman-teman FPP mau ubah. Tapi itulah istilah yang sementara ini kita punya. Wakaf melalui uang. Apa contohnya? Darut Tauhid sedang membangun gedung, kelas, membangun Eko Pesantren 2 dan seterusnya, apalagi misalnya ada pondok sana bangun ini. Oke, saya wakaf ya 1 juta, saya wakaf 2 juta, saya wakaf 10 juta, 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10.000, berapapun dia. Uang itu kemudian oleh panitia digunakan untuk mewujudkan proyeknya. Apa? Ada yang sebagian untuk beli tanahnya, sebagian untuk beli besinya, sebagian untuk beli semennya, sebagian untuk beli catnya, untuk upah pekerjanya, menjadilah gedung. Itu namanya wakaf melalui uang. Jadi sebetulnya kita akan wakaf bangunan, kita akan wakaf tanah, tapi itu tanahnya bukan tanah kita. Maka kasih uang aja deh, Anda yang beli tanahnya. Saya kasih uang aja deh, Anda yang beli semennya. Saya kasih uang aja deh, Anda yang beli keramiknya. Ya kan? Itu namanya wakaf melalui uang. Nomor 2. Nomor 3. Wakaf uang. Yang kedua apa tadi? Wakaf melalui uang. Yang ketiga, wakaf uang, nggak ada melaluinya. Kalau wakaf uang berarti objeknya uang. Berarti wakaf itu dikelola dulu. Lalu menghasilkan usaha produktif. Ada hasilnya. Hasilnya yang disalurkan. Jadi ini harus diolah dulu, menjadi pabrik roti, menjadi ruko-ruko, menjadi wisma penginapan, menjadi restoran, apalagi wakaf renasib ya, menjadi macam-macam. Ada hasilnya enggak? Ada. Terus itulah hasilnya yang untuk beli tanah, hasilnya untuk SDM beasiswa, hasilnya untuk fakir miskin, hasilnya untuk lingkungan, hasilnya untuk bangun lagi sekolah, masjid, madrasah, tapi dari wakaf yang tadi dikelola tadi. Jelas semuanya? Berapa tadi? Wakaf aset, wakaf melalui uang, wakaf uang. Nomor 4. Wakaf manfaat, wakful manafi. Jadi yang diwakafkan adalah manfaatnya. Contoh, saya punya kos-kosan 10. Ya sudah, yang 2 ini pintu nomor 1 dan pintu nomor 2 saya wakafkan selama 4 tahun, 5 tahun untuk menjadi tempat tinggal atau boleh ditinggali, dihuni oleh mahasiswa-mahasiswa yang ngajinya di Darut Tauhid misalnya. Silahkan dipakai. Dikasihkan nggak kos-kosannya? Enggak. Kalau kos-kosannya dikasihkan menjadi wakaf aset. Kalau ngasih uang hasil sewa kos-kosannya menjadi wakaf melalui uang. Ini enggak ngasih apa-apa, tapi silahkan dipakai. Yang diwakafkan apanya? Manfaat. Saya punya mobil 10 misalnya, kan karena rental.
Lalu ya sudah, yang 2 mobil ini saya wakafkan, satu ke sana, satu ke situ. Mobilnya dipakai untuk operasional dakwah, operasional yayasan, operasional pesantren, operasional masjid, dipakai mobilnya itu. 3 tahun kemudian mobilnya diambil lagi, sini, saya ganti lagi mobil yang lain lagi. Terus begitu, namanya wakaf apa? Manfaat. Termasuk uang kita. Kita punya uang, tapi belum dipakai hari ini. Aku ada uang, tapi uangnya akan aku pakai 3 tahun lagi. Jadi silahkan kalau masjid ini mau bangun atau mau buat apa, pakai saja uang saya selama 3 tahun. Karena uang ini mau tak pakai 3 tahun kemudian. Ini persiapan untuk nikahin anak. Itu yang oleh undang-undang wakaf disebut wakaf uang berjangka. Jelas? Nanti boleh tanya ya kalau nggak jelas. Apa lagi? Nomor berapa tadi? Wakaf aset melalui uang manfaat. Nomor 5. Wakaf profesi. Misalnya saya sebagai dokter, Pak, saya dalam 1 pekan 2 jam, yaitu tiap hari Jumat, ba'da Jumat jam 1 sampai jam 3, saya akan praktek di sini untuk mengobati masyarakat yang ada di sini. Free. Wakaf apa itu? Profesi. Arsitek, insinyur, ini mau bikin masjid, mau bikin pesantren, mau bikin sekolah, oke, saya gambarkan gedungnya, saya gambarkan desain masjidnya dan seterusnya, bagus gambarnya, indah, masjidnya, sekolahnya, pesantrennya, ini gambarnya, free. Wakaf apa dia? Profesi. Apa lagi? Profesi apa lagi? Semua profesi boleh. Dosen, guru, ustadz, apalagi konsultan, notaris, apalagi lawyer, dikelola oleh sebuah lembaga. Itu namanya wakaf profesi. Nomor 5 ya. Nomor 6 terakhir. Wakaf hak. Jadi yang diwakafkan adalah hak. Contohnya apa? Hak atas kekayaan intelektual, hak paten, saham. Kalau saya mewakaf, saya wakafkan 10% saham saya di perusahaan ini. Saya wakafkan 20% saham saya di perusahaan ini. Berarti begitu kita wakafkan saham, hak-hak yang melekat pada saham itu ikut diwakafkan, melekat di situ. Jelas semuanya? Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu jenis-jenis wakaf yang kita bisa lakukan. Jadi silahkan mau wakaf melalui uang, wakaf aset, wakaf manfaat, atau wakaf profesi, atau wakaf hak, silahkan. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah menghadapi kematian yang akan datang cepat atau lambat ini, kita semua sudah punya persiapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Al-Munafiqun ayat 11. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum datangnya kematian. Ini yang jangan nanti setelah kematian, sebelum datangnya kematian. Jangan sampai nanti kematian sudah datang, sudah di ujung begitu, kemudian dia minta kepada Allah, bisa enggak ya Allah tunda sedikit lagi, sebentar aja kasih bonus lagi. Emang mau ngapain kalau saya kasih bonus? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Supaya aku bisa bersedekah,
supaya aku bisa berbagi dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Jangan sampai ayat ini berlaku pada kita. Oleh karena itu siapkan diri, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tadi, idza matal insan in qata amaluhu illa min salah tadi. Jangan sampai itu terlambat. Jangan sampai alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lupa kita main-main sendau gurau ini itu, lupa. Ingat-ingat kita sudah di ujung hampir garis finish. Kalla saufa ta'lamun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, mari kita dengarkan tausiah beliau yang kita tunggu-tunggu. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum. Oh, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Pak Kiai berkenan tetap di tempat terlebih dahulu, kita tanya jawab terlebih dahulu, mohon izin. Boleh ada pertanyaan dari Bunda satu orang di belakang, sebentar mohon izin. Mic-nya boleh dibantu sahabat-sahabat panitia. Oh, digentas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama tentang wakaf. Itu nomor 6 wakaf hak. Apakah termasuk wakaf hak jika ada seseorang yang pinjam sertifikat hak milik rumah kita, saya, kemudian diagunkan uangnya untuk kebutuhan beliau itu. Nah, apakah ini termasuk sertifikat kita ya? Dipinjam orang, iya, diagunkan. Betul. Uangnya untuk orang ini. Iya. Oke. Itu satu. Yang kedua itu Ustaz, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus segala amalnya kecuali 3. Apa sih namanya itu? Yang terakhir adalah anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini mengirim Al-Fatihah, Yasin, apa segala macam gitu untuk orang tua. Apakah sampai? Atau kita harus berdoa gitu? Baru itu sampai. Kemudian wakaf. Wakaf itu kita keluarkan dengan niat untuk orang tua kita. Itu. Yang ketiga, jika kita mendoakan sesama muslim, gitu ya, padahal dia bukan saudara kita, bukan orang tua kita, apakah itu sampai juga Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu, Ibu, sertifikatnya balik apa enggak? Balik, berarti wakaf manfaat. Jadi manfaat sertifikat yang diwakafkan, ya, tuh. Yang kedua tadi apa namanya, anak soleh, anak yang mendoakan orang tuanya, sampai ndak? Insya Allah sampai. Menurut ulama jumhur semua mengatakan insya Allah sampai. Termasuk sedekah anak atas nama orang tuanya, insya Allah sampai. Orang tua meninggal sudah, lalu kita bersedekah atau berwakaf atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, sampai. Alhamdulillah. Gitu, ya. Apalagi tadi? Itu ya, sudah ya? Ya, itu yang mendoakan. Oh, secara muslim. Oh, jelas sampai. Karena Bapak Ibu coba lihat, Rasulullah itu mengajarkan kita berdoa untuk semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Padahal di antara
yang kita doakan itu ada orang yang musuh kita juga. Iya kan? Masuk kuburan misalnya nih. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Gitu kan. Nas'alullahu lana walakum al-afiyah al-fatihah. Padahal di kuburan ada orang yang kemarin musuhin kita. Apa gini? Assalamualaikum ya ahlal kubur, kecuali yang sama aku nggak baik. Kan nggak begitu. Nggak ada begitu. Jadi memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain. Karena ada hadis begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, illa qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimithlin." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudara muslimnya yang jauh. Bisa jadi ibu mendoakan saudara muslim lain. Ya, bisa jadi orang yang didoakan tuh nggak tahu kalau sedang didoakan, betul nggak? Kita seringkali mendoakan orang yang orang itu nggak tahu dan nggak perlu tahu kalau kita lagi mendoakannya, gitu loh. Tapi meskipun begitu, apa kata Rasulullah? Malaikat yang ada di kanan kiri kita, padahal banyak kan, Raqib, Atid, dan ada puluhan malaikat, ratusan malaikat yang di kanan kiri kita kan. Nah, malaikat itu dua hal yang dilakukan. Amin, berarti malaikat mengamini doa kita untuk orang lain. Terus malaikat walaka bimislin, mendoakan kita seperti doa kita kepada orang lain itu. Ibu namanya siapa? Fathiyah. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan Ibu Fathiyah diberi umur panjang, husnul khatimah, sehat walafiat. Malaikat ini amin, amin. Malaikat akan ngomong, ya Allah, mudah-mudahan anak umurnya panjang, husnul khatimah, sehat walafiat. Jadi akan mengucapkan doa persis seperti doa kita kepada orang lain. Dengan kata lain, kalau kita mendoakan orang lain, yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Bisa jadi doa kita itu akan dikabulkan Allah bukan pada saat kita sendiri berdoa untuk diri sendiri. Bisa jadi lewat doa kepada orang lain itulah Allah mengabulkan doa kita. Jelas semuanya? Jelas, Ustaz. Maka jangan mendoakan yang buruk pada orang lain. Ya Allah, aku mohon kepadamu, mudah-mudahan fulan itu jatuh. Malaikatnya juga bilang, mudah-mudahan ini jatuh. Kira-kira jatuh duluan siapa? Nah, itu ya. Jadi doa yang baik-baik untuk muslim yang lain ya. Kemudian saudara kita, apakah dia tahu atau nggak tahu, nggak penting. Jelas ya? Oke, makasih. Baik, alhamdulillah. Satu penanya lagi, Bunda yang kerudung hijau ya. Sebentar, boleh digeserkan Bun ke sebelah kanannya? Iya, baik. Bapak mau nanya juga Pak? Iya, tunggu giliran ya Pak, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Tasikmalaya Pak. Saya seorang guru SMA. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan kasiran atas ilmu tentang wakafnya yang insya Allah menginspirasi Pak. Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak mengenai wakaf ini. Pertama, ketika kita bekerja di tanah wakaf begitu Pak, sebaiknya sikap kita harus seperti apa? Kemudian yang kedua, sebagaimana istimewanya wakaf ya yang kerja tanah wakaf itu misalnya gimana? Misalkan ada sebuah pesantren misalnya, kemudian kita menjadi guru misalnya di situ. Misalkan yang jelas-jelas itu misalkan semua fasilitasnya dari wakaf misalkan. Nah jadi sebaiknya kita harus bagaimana begitu Pak. Kemudian yang kedua, maaf ini kalau pertanyaannya terlalu sensi ya Pak. Cuman saya pengen tahu gitu.
kalau misalnya begitu istimewa tentang pahala wakaf, nah bagaimana kalau misalkan ada orang yang bekerja di tanah wakaf kemudian misalnya memperkaya diri sendiri, apakah dosanya juga berlipat-lipat begitu Pak? Terima kasih Pak atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangankan kok bekerja di tanah wakaf, makan, minum, tidur di tanah wakaf. Saya kasih contoh, Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, kalau kita keluar dari Masjidil Haram akan lihat hotel paling besar yang ada jamnya itu, ya, Zam-Zam Tower orang Indonesia nyebutnya. Itu Pak, Bu, hotel itu ada tulisan wakafnya 4 gede-gede semua. Cuma kita aja nggak pernah perhatikan. Karena nggak ngerti. Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Jadi itu tanahnya tanah wakaf raja. Hotel itu. Lalu kemudian dicarikan uang untuk bangun hotelnya. Karena kan di Makkah, ring 1. Dan itu wakafnya uang berjangka, 35 tahun menurut kalender Hijriyah. Uang itu akan balik kepada yang punya uang tadi selama 35 tahun. Orang yang tadi ngasih uang untuk bangun itu dapat keuntungan. Dibolehkan. Selama 35 tahun, 1/4 keuntungannya untuk maintenance dan pengembangan Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau kita ini masuk ke Zam-Zam Tower itu, Anda makan, Anda wakaf. Anda ngopi, Anda wakaf. Anda tidur, Anda wakaf. Nah, zaman dulu sampai sebelum masa Turki Utsmani itu ada istilah begini. Umat Islam itu hampir tidak mungkin tidak ketemu wakaf sepanjang hidupnya. Lahir di rumah sakit wakaf. Masuk sekolah mulai dari playgroup, sekolahnya wakaf. Masuk perguruan tingginya wakaf. Lulus dari perguruan tinggi, kerja di perusahaan, perusahaannya wakaf. Naik kereta, keretanya wakaf. Naik pesawat, pesawatnya wakaf. Mati dikubur di tanah wakaf. Nah, sekarang orang ketemunya wakaf ketika mati. Dikubur di tanah wakaf. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah lifestyle. Gaya hidup orang-orang beriman sepanjang masa itu. Bapak Ibu, mungkin sudah ngerti ada pesawat Emirates Airline itu ya, punyanya Dubai. Itu pelopor wakaf penerbangan pertama di dunia. Setelah itu diikuti oleh maskapai-maskapai yang lain. Jadi setiap pesawat ada 10 seat wakaf. Cuma kita nggak tahu seat yang mana yang diwakafkan. Orang Dubai kalau mau beli tiket, dia cari tiket seat yang ada kode wakafnya. Apa kata mereka? Saya itu mau wakaf, bonusnya tiket pesawat. Ya, saya itu mau wakaf Pak. Ya, makanya saya cari tiket seat yang ada wakafnya. Saya mau wakaf, bonusnya tiket pesawat. Ini cara berpikir. Tapi ada juga yang berpikirnya, ngapain sih yang pakai tiket wakaf lebih mahal dikit, mendingan yang nggak wakaf aja. Nah, ini beda lagi. Tapi ada yang cara berpikirnya seperti tadi itu. Itu cara berpikir, lifestyle, mindset. Dan itu di sini pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana sikap kita bekerja di tanah wakaf? Ya boleh. Bekerjanya kita profesional. Justru kalau kita bekerja di atas tanah wakaf ada sekolah, di tanah wakaf ada perusahaan, lalu kita bekerjanya bagus, berarti sekolahnya tumbuh,
perusahaannya tumbuh, kita dapat pahala. Kita pahala melestarikan tanah wakaf itu, memakmurkan tanah wakaf itu. Akhirnya karena sekolahnya tumbuh, kemudian muridnya penuh, nggak cukup, bikin lagi sekolah lagi kedua di tanah wakaf lagi. Kita kerja di situ, kita bagus kerjanya, overload lagi, bikin lagi ketiga. Akhirnya manfaatnya jadi bukan 1, 2, 3, luas sekali. Subhanallah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh. Nah, soal tadi bagaimana kalau ada oknum-oknumnya, itu kan berarti oknumnya, bukan wakafnya. Kita nggak boleh melakukan sesuatu ditentukan oleh perilaku orang lain. Saya nggak mau wakaf lagi. Kenapa? Soalnya dulu ada kisah. Nah, itu kan berarti akhirnya kita memutuskan untuk nggak mau wakaf lagi karena sikap orang lain. Ya rugi dong kita. In ahsantum li anfusikum. Saya mau tanya, kalau di depan kita ada orang fakir butuh makan, pertanyaannya, dia yang butuh kita atau kita yang butuh dia? Ibu-ibu, kita yang butuh dia atau dia yang butuh kita? Kalau kira-kira kalau saya nggak hadir di sini siang ini, pengajian tetap jalan apa enggak? Jadi saya yang butuh Bapak Ibu atau butuh Bapak saya? Iya, kalau ibu-ibu di situ duduknya, bapak-bapak di situ berpikir bapak-bapak, saya butuh pengajian. Tapi saya yang duduk di sini, saya nggak boleh berpikir seperti Bapak Ibu. Enggak, ini yang butuh saya kok. Ini pahala saya, ini jariah saya kok. Mau pada ngantuk semua juga nggak apa-apa, yang penting saya jariah jalan. Itu, saya nggak boleh melihat ini butuh saya, tenang aja, nggak ada saya nggak akan jalan. Nah, nggak bisa begitu. Saya nggak boleh berpikir seperti yang duduk di situ. Saya harus berpikirnya dari sini. In ahsantum. Jadi kebaikan itu pada hakikatnya bukan untuk siapa-siapa. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, hakikatnya sesungguhnya tidak lain untuk diri kita sendiri. Begitu ya? Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan. Gimana kalau baterai habis, baterainya dibuang? Pahalanya gimana? Berhenti tidak? Ya. Ayo. 1, dia sudah dapat pahala dari baterai sebelum habis. Yang kedua, pahalanya tidak putus. Karena orang yang akan beli baterai kedua itu sebabnya karena baterai yang pertama habis. Luar biasa. Coba kalau baterai pertama nggak habis-habis, ada yang beli lagi baterai nggak? Berarti baterai yang pertama, wakaf pertama memberi kesempatan kepada baterai yang kedua. Maka ibu yang wakaf baterai pertama jangan kasih kesempatan orang lain untuk wakaf baterai kedua. Oh, kalau gitu egois dong Ustaz. Biar wakaf yang lain. Nih karpet ini kan suatu saat akan deplek ini ya. Ada yang saya mah sayang karpetnya nanti diganti, jadi saya pahalanya gimana? Tapi sudah terjawab. Karena nanti yang ngegantinya juga terinspirasi oleh karpet yang diambil, ya kan? Jadi jangan ragu-ragu lah ya. Jadi jangan ngitung gimana kalau nanti habis, tapi gimana kita terus-menerus berbuat. Karena cara Allah menghitung menilai itu beda dengan cara kita menghitung. Saya belum waktunya. Ini masih bagian amal jariah Bapak yang Masjid Nabawi yang hari ini kita lihat itu bukan seperti yang dilihat pada masa Rasul dan sahabat dan tabi'in. wah, benar-benar. Kalau begitu sahabat dan Rasul milih nggak usah direnovasi, nggak usah diluaskan. Nyatanya itu rumah-rumah sahabat yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Mungkin kayunya udah diganti, temboknya jelas sudah diganti. Dapat apa sahabat yang dulu? Enggak dapat terus, karena penggantian itu diinspirasi dari
kebutuhan yang sudah semakin tidak mencukupi itu. Jadi ini ada prinsip keberlangsungan at-tawali dalam wakaf itu. Masya Allah. Siap. Saya baru kepikir ini. Sama, ya kan? Cari teman saya kan. Luar biasa, Ustadz, jazakallah khair. Enggak apa-apa di sini aja, karena saya membanyak pertanyaan.